Halo semuanya, hari ini Om kedatangan dua tamu spesial yang akan membahas dan menjelaskan ke kalian IB dan pertanyaan-pertanyaan yang paling suka Om dapetin. Saya harap video ini bisa mengedukasi dan membuka pikiran kalian untuk lebih explore dunia whisky. I hope you guys will like it. Please like, subscribe, and comment any questions you have. Semoga Om bisa jawab di video selanjutnya. Gua jawab bro. Siap. Ya, Scotch whisky adalah whisky yang dibuat di Scotch dengan ada regulasinya, di mana harus berumur minimal 3 tahun dan harus ada alkohol levelnya di atas 40%. Dari Scotch whisky sendiri ada blended whisky yang dimana sering disebut blended malt, dan ada yang dinamakan single malt Scotch whisky. Jadi single malt itu whisky yang terbuat from one distillery, kayak contoh Macallan 12. Dari one distillery bisa 2 or more cask, tapi harus dari satu distillery. Kalau blended itu dia lebih, contohnya Blue Label. Kalau Blue Label itu dia dari distillery yang berbeda-beda, terus di bottling, digabung jadi satu. Sesuai komposisinya dari blended itu sendiri. Makanya kalau kita bicara ya sebenarnya blended itu dari tahun ke tahun gitu akan mirip semua rasanya. Ya. Setuju. Karena udah paten, kayak kita buat resep. Satu, resep ayam goreng apalah yang terkenal. Misalnya fried chicken apa yang terkenal, kita nggak sebut merek. Karena ini kita di whisky kan. Nah, jadi udah paten. Oh, rasanya begini. Mungkin sampai berapa tahun, kecuali master blendernya berubah sedikit ya, baru berbeda rasanya untuk blended. Nah, tapi ada satu lagi bro. Single cask, itu juga penting buat dibahas. Di single malt sendiri, tadi yang kita bilang, ada misalnya nih, contohnya tadi disebut Macallan nih. Ada Macallan 12, 15, 18, dan terus sampai 30 atau more than that. Itu ada yang kita bilang single cask. Itu beda nih, udah ranahnya berbeda. Single cask ini lebih ke minuman untuk serius whisky drinker ya. Lebih ke arah yang lebih ke passionate in whisky. Correct. Karena single cask ini bukan hanya dirilis oleh distillery-nya. Ada beberapa distillery yang dimana dari zaman dulu nih, mereka udah jualan by cask sendiri. By cask, satu cask. Satu barrelnya. Dijual nih, misalnya si bro mau beli, terus dilihat nih, wah ini mau dibuat apa, mau dibuat bottling sendiri atau gimana, dijual nih sama distillery-nya satu cask. Nah, itu ada negosiasi sendiri, di mana nanti mau di labelinnya kayak gimana, itu terserah pembelinya, tergantung nego dengan distillery, atau pembelinya ini membeli cask tersebut dari broker. Dan mungkin untuk ditambahin, bedanya single cask sama single malt itu, kalau single malt kan dicampur dengan air. Kalau single cask itu bener-bener from one barrel, langsung di bottling tanpa dicampur air sama sekali. Mungkin agak ada sedikit koreksi, sebenarnya dicampur atau nggak dicampur air nih boleh dilakuin dimanapun nih. Tetapi itu tergantung tadi market. Contohnya di Jepang itu ada beberapa customernya yang most of that tuh lebih demen nih di ranah ke 43% dan 46%. Tetapi misalnya satu cask dia boleh setengahnya dibikin yang 43-46, yang lainnya dia tidak lagi di water down. Jadi misalnya satu cask nih, tiap cask ini berbeda-beda. Kalau di bottling jumlahnya beda dong, bener kan? Masih banyak itu, nanti bisa dibahas mungkin next atau apa. Kenapa cask itu biarpun bentuknya sama, tapi isinya bisa beda-beda. Itu nanti kita jelasin lagi di lain waktu. Nah, kalau di Jepang mungkin setengahnya orang karena lebih demen ke 46, kita bottling nih di 46. Mungkin dari hasilnya 200 botol, 100-nya water down, mungkin bisa jadi 120 karena alkoholnya harusnya 55, mau diturunin ke 46, mau nggak mau dicampur air berapa persen sampai bisa ini dinikmatin.
bisa sampai 46, terus baru Iya. di bottling. Itu untuk yang dicampur air. Nah, untuk yang nggak dicampur air, kita lebih bisa dibilang cask strength, single cask strength. Iya. Ya. Yang dicampur air, orang biasanya dibilang bottle strength. Itu jadi ini marketnya juga beda juga ini. Sebelum tahun 80-an itu hampir nih semua whisky itu peranahnya di 43 sampai 46. Setelah itu masuk ke tahun 80-an mulai nih IB ini yang mulai mencetuskan bikin nih tanpa di water down untuk ya mungkin lebih nikmat untuk long drinker yang dimana testing hanya untuk nemuin note-nya itu tadi nanti kita ajarin, mungkin kita kasih masukan gimana cara nemuin note. Dan yang pasti cask strength, there's much more to explore daripada single malt. For me yes, for you? Iya, betul. Iya. Karena kalau misalnya nggak dicampur air sama sekali itu oil dari barrelnya kan masuk ke botol semua. Correct. Didiemin, alkohol yang nguap, oilnya kepisah, lama-lama lebih open up. Iya, like straight from the cask kita Iya, straight from the nikmatin ya. cask, iya. Kayak kita misalnya ya, mungkin hanya pikiran atau apa, tapi kayak kita nikmatin bener-bener kayak di distillery, kita ngambil dari casknya, oh iya kayak gini nih rasanya dari casknya. Waktu itu umur di bottlingnya. Jadi kita bisa bener-bener pure. Iya. For me, gue lebih prefer cask strength karena more enjoyable. Bisa nanti kita bahas di cara minum atau gimana. Iya, Bisa kita berbeda bahas tipis. lagi. IB itu singkatan dari Independent Bottling, Independent bottling ini bisa perorangan, jadi juga company. bisa company. Nah, kalau zaman dahulu nih, jadi itu sebelum ada orang-orang marketing lah, ceritanya kayak mohon maaf nih, Edrington dan Diageo. Jadi distillery itu mungkin menjualnya itu susah karena mereka tidak punya marketing planner atau gimana. Mereka nggak kepikiran, mereka cuman kepikirannya buat, lalu disimpan. Nanti kalau udah 12 tahun mereka bottling. Makanya pada di tahun 2000-an itu Scott Whisky itu mengalami masa-masa yang sangat parah sekali. Banyak distillery yang bankrupt lah ceritanya. Nah mungkin dari sana muncullah, gue juga nggak sampai 100% ngerti, tapi muncullah advertising dan company seperti Edrington dan Diageo yang membeli atau mungkin kontrak kerja gimana dengan distillery tersebut untuk mempromosikan distillery-nya lebih. Nah kita ngomong IB, pada waktu itu IB itu sangat-sangat tersohor lah ceritanya, apalagi yang punya nosingnya bagus, peletnya bagus, bisa ngomong wah, terus bisa menginterpretasikan whisky ini nih bagusnya di mana, terus yang bisa langsung diterima sama orang di komunitas tersebut. Misalnya nih, nanti kita tuang, terus saya bilang oh ini bagus, kan pasti adalah namanya komunitas. Iya. Dan itu kelasnya pasti udah dunia ya bro. Iya, Nah, setuju. terus nyoba nih. Nah, dalam satu single cask IB ya, kita ngomong mungkin nggak banyak. Satu itu tergantung isi dari casknya, tergantung tipe dari casknya. Misalnya, let's see, satu botol itu 200 sampai satu cask itu 200 sampai 300 botol nih. Nah, sedangkan marketnya orang yang demen whisky di dunia more than that dong pasti. Iya, pasti. Nah, pada waktu orang yang udah dilihat nih, oh si A ini punya note bagus, dia bisa ngomong kalau whisky ini bagus dan sebagainya, terus dia punya follower, ya bukan cuma follower, like kita sekarang sosial media, mungkin itu kan komunitas bilang, wah ini bagus nih, rasanya gini, dan itu diterima dari 3 orang, 5 orang, 10 orang, akhirnya kan 300 botol, mungkin 200 sampai 300 botol itu habis seketika, bisa one day, 2 day, langsung habis, it's gone. Mungkin punya duit pun kalau orang yang udah ini nggak bisa beli. Iya. Karena ya tadi kita balik lagi, single cask itu dipengaruhinya banyak ya bro. Jadi kalau buat saya ya bro ya, kayak misalnya ada
pohon mangga nih. Iya. Pohon mangga 1 sama pohon mangga 2 belum tentu manisnya sama kan. Nah, itu dia. Sama kayak Satu kayu- kebun kan padahal. Iya, satu kebun. Sama kayak pohon yang kayunya ditebang buat dibikin kas. kasnya. Nah, itu dia. Bro, ini udah bener nih. Jadi, kita satu kebun nih, mau panen mangga. Terus kita bok. Kita misalnya punya perkebunan mangga ya, Bro. Kita bok, satu bok. Nah, dalam satu bok itu misalnya ada 12 mangga. Satu pohon aja bisa beda rasanya. Ada yang belum matangnya, ini kan matang juga nggak bareng-bareng. Nah, ini kas ini dari tadi yang kita bilang, banyak pohon ditebang dibikin kas. Nah, di mana nanti kasnya masih lagi setelah dibikin kas kan diisi tadi yang kita bilang, dari mold yang dimasukin ke postil, dimasak, dimasukin ke custard. Itu moldnya sendiri kayak tadi si mangga itu beda-beda. Iya. Dan malt yang dari different distillery juga pasti rasanya beda banget. Udah beda. Airnya beda, Iya. temperaturnya beda. Dari satu kelembapan- distillery aja udah jelas beda, apalagi dari distillery Yang lain. lain. Nah, IB ini itu boleh. Jadi beli dari distillery Macallan, beli dari distillery lainnya lah, misalnya kita Glendronach. bilang Glendronach, atau dari distillery banyaklah distillery. Nanti kita mungkin jarang dengar ya, ada Lingwood, ada Aran, ada Iya. Blair Atoll, Glenlossie. Itu mungkin kalau orang awam baru awal-awal nyobain, apa sih itu? Nah, di Scott kan banyak tuh. Tiap region aja udah jelas beda rasanya, bener kan? Speyside, Ya, Highland. ada Speyside, ada Highland, Lowland, ada Lowland, itu Islay. udah Islay, ada Campbelltown, itu yang ini, itu udah jelas beda. Nah, kita nanti bakal lebih bahas waktu kita testing, kita bahas pelan-pelan lagi. Iya, siap. Kita balik lagi ke IB dulu ya, sebelum lebih mendetail ke single cask, karena ini berkaitan banget nih, Iya. IB sama single cask. Kan tadi saya bilang di awal, IB ini ada yang perorangan, sebelum besar ya pasti perorangan. Iya, awalnya dari zaman dulu perorangan dulu baru muncul bisa muncul company. Salah satu contoh legendnya adalah Samaroli, yang dimana namanya Silvano Samaroli. Nah, itu udah legend banget lah ceritanya. Botol yang hampir dia pilih di awal-awal itu jadi botol yang gila, collectible, dan harganya udah nggak masuk akal. Udah kalau dibilang mungkin ratusan miliar itu bisa, dan orang bisa kaya mendadak yang punya botol itu. Nggak diminum pun bisa kaya mendadak. Mungkin kalau orang sekarang lebih tahunya di Japanese whiskey ya. Japanese whiskey, Karuizawa. Ya, Karuizawa. Hanyu. Kita nggak usah bilang gitulah. Kita ngomong Hibiki Yamasaki bisa dibuat investasi. Nah, padahal nggak hanya itu, Scott pun bisa sebenarnya. Mungkin Port Ellen. di Indonesia itu belum ya. Ya, Iya. contoh-contohnya Port Ellen, Brora. hampir semua lah, Bowmore dan sebagainya. Nah, itu terus Silvano ini mungkin awalnya hanya bottler dari perorangan, tapi karena udah dia benar-benar hebat, diakui lah. Intinya lah, kalau di whisky ini lu punya palate, lu punya nose, lu punya taste, itu diakui sama penggemar whisky juga. Oh, lu tuh lebih, palate lu tuh hebat nih. Terus si Silvano ini dulu bisa milih dari kas saja, dari cuman dicium aja udah tahu ini bakal rasanya tuh seperti ini, dia bisa jabarin. Kan nggak banyak orang yang punya talent kayak gitulah. Mungkin biar orang-orang lebih tahu, mungkin kalau Silvano kan orang kan mungkin belum tahu kan. Belum tahu. Contohnya kalau misalnya di wine yang membanggakan Indonesia, Rudi Kurniawan. Betul. Diakuin palate dia Iya. emang jago, walaupun Betul. disalahgunakan, tapi palate Walaupun dia bagus. disalahgunakan. Yes, correct. Itu salah satunya. Nah, IB itu dengan bertambahnya waktu, terus sekarang nih ya, whisky ini tuh udah bukan merupakan cuman orang mau enjoy atau apa, mungkin bisa gaya hidup dan sebagainya. Yang tadi kita bilang IB itu mulai bermunculan sekarang, dan mereka itu balik lagi ke tadi, berapa botol, kalau mereka pas pilihnya benar, entah itu perorangan atau entah itu company, tiba-tiba boom langsung habis. Iya.
Contohnya sekarang yang lagi naik daun itu ada Hidden Spirit, terus Signatory ini Vintage. Signatory ini botol ini Signatory. Ini tapi masih join ya, ini sama Akla ya. Iya, sama Akla. Sama Akla. Ini 2 botol ini beberapa Akla, single versionnya Akla yang tanpa Signatory, terus ini ada satu, ini salah satu favorit Saya. kita, ya kan? Setuju. Karena ini bacanya ya, ini ada Liquid Treasure. Nah, Liquid Treasure ini adalah IP-nya. Di mana company-nya. Ini company, bukan perorangan. Tapi yang pilih kas-nya kan pasti orangnya, bukan company-nya. Dia punya yang ceritanya jagonya nih. Siapa nih yang pilih kas? Atau discussion maker-nya, atau mungkin beberapa timnya, tim discuss-nya untuk choice ini kas oke nggak nih buat botol by Liquid Treasure. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ini ada sedikit nih yang mungkin nanti akan bingung. Di sini ada tulisan blended. Nah, tetapi blended kok bisa hanya one of 370. Iya. 77. Nah, blendednya ini nggak pure blended dicampur. Ini ada kode etik di Kode dunia whisky lah. independent bottle, Iya. ya kan, yang panjang lebar kalau kita jelasin. Ini hanya dicampur entah itu 1 gelas atau 1 teaspoon atau gimana. Itu udah langsung single malt itu, single cask dan single malt itu berubah jadi blended. Itu hanya untuk mengelabui tulisan blended dan masalah pricing. Intinya bisa menjadikan ini lebih Affordable. Yes, correct. Gimana nih? Kita sambil pouring Boleh. atau Oke. gimana? Boleh kita sambil pouring? Boleh, terserah. What you pick, mungkin 2 ya. Iya. 2 sampai 3 lah kita satu orang supaya lebih ke bisa bandingin nih. Salah satu cara minum IB nih ya. Sebenarnya menurut saya sih cara menikmatin IB itu harus diminum itu barengan. Karena kalau minumnya barengan kita benar-benar bisa bedain nih. Oh, ini lebih manis. Oh, ini lebih strong, lebih powerful. Nah, gue tambahin dikit nih, Bro. Barengan juga harus lihat ABV-nya. Bener ya? Minum harus dari rendah sampai ke yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau minum yang tinggi duluan, yang rendah akan nggak berasa. Nah, itu salah satu kuncinya. Terus gimana? Kalau gua sih nggak mau dicampur air. Special cask strength itu dia udah nggak dicampur air. Kalau kita campur air ya mendingan minum single malt. Yes. Yang ABV-nya langsung 46 ya? Iya. Atau 43. Lu mau bandingin sama yang mana? Yang ini? Mungkin sama Benefis kali ya. Benefis. Sama yang ini ya, kita bandingin 3. Nah, ini ABV-nya kebetulan bedanya lumayan jauh nih. Itu berapa? Ini ABV-nya 52,3. 52. Ini 45,9. Jadi kita ini dulu, lalu Benefis, di tengah-tengahnya ini strong nih ya, yang ini ya. Itu. Ini 59,6. Nah, 10% bisa jadi hand sanitizer ini. jadi kita 3 gini supaya bisa bandingin nih. Dari sini ke sini beda sekitar berapa? 46 lah, kita anggap 46, 45,9, ini 54. Berarti beda 8. Dari 54 nanti jam ke 59,6. Beda 6. Banget, beda banget. Pasti beda sekali. Nah, bentar, saya belum pouring untuk yang Benefisnya. Nah, ini udah dari IB-nya berbeda nih. 3 IB yang berbeda dan 3 distillery yang berbeda. Nah, itu salah satu cara supaya bisa berasa ini ya, kita proper testing ya. Ini The Daily Drum. Ini The Daily Drum, company-nya. Tadi kan mungkin belum disebutin yang ini Liquid Treasure, ini Daily Drum. Nah, ini Signatory Vintage, tapi dia ada join. Kayaknya bukan join. Jadi Akla
ini signatory ini menjadi brokernya si Akla. Tapi signatory ini juga bottling sendiri. Iya. Selain itu dia banyak broker ke perusahaan-perusahaan terkenal lah. Akla itu kayak Akla kayak itu di Singapura, iya, tapi di retail Itali. No, Swiss. Oh, Swiss. Nah, Sorry, ya, yang Swiss. Itali tadi yang Hidden Spirit. Oh, iya, Iya. iya. Kalau signatory ini kalau nggak salah UK. Kita coba dulu yang paling ujung. Wah, ini makasih ya Om. Ini ada rumah minumnya nih. Wah, thank you Om. Thank you Om. Kita mesti dinos dulu ya. Dinos Kita dulu. mesti cium dulu. Wah, ini sherry banget nih. Iya. Sharingnya sih. Nah, ini boleh, kita nggak boleh langsung habisin. Iya. Kita harus minum dikit dulu. Jangan dihabisin. Kenapa jangan dihabisin? Karena kita diam 5 menit, rasanya berubah lagi. Beda. Setelah kita nikmatin, juga jangan langsung move. Iya. Kita harus nikmatin dulu nih. Kumur dulu mungkin. Ya, jangan langsung ditelan. Kita minum, kita nikmatin. Tadi kita cium dulu kan. Kita cium, oh ini rasanya tuh kayak gini. Apa yang ditemuin, diungkapin. Iya. Itu Jangan harus. pernah takut untuk ungkapin apa yang kita rasain. Iya, Bisa, misalnya minum ini, ya, tiba-tiba yang kita cium raisin, sebutin aja. sebutin. Atau mungkin yang lebih aneh, bau kentut. Ya, nggak ada salah, Yes, nggak ada benar. benar. Whisky. Karena bau kentut itu mungkin kalau bahasa yang nggak vulgarnya nih, Iya. itu sulfur. Iya. Nah, sulfur itu lebih ke arah belerang. Yang dimana kalau kawah belerang, itu kita lagi pergi nih misalnya, berlibur atau apa, pergi ke kawah belerang. Itu pasti baunya ini kok kayak bau kentut. Iya. Nah, itu ada beberapa whisky, gue pernah ngerasain nih. Itu per hari ini, gue pertama kali, gue nggak tahu. Karena note itu nggak familiar di Iya. gua, sampai ada temen gua bilang too much sulfur for me, dia bilang gitu. Oh, apa itu loh sulfur bau kentut. Hah? Terus gua cari, oh iya sulfur ini belerang. Ternyata betul ada bau ke situnya kalau lu nosingnya sampai pelan-pelan dan lu rasain. Kadang lu butuh enjoy whisky bareng temen, karena gimana ya, note-nya itu kalau lu misalnya demen buah, nah lu biasa makan buah macam-macam nih, anything. Karena whisky itu salah satu note-nya adalah fruity. Nah, fruity kan buah-buahan, banyak dong buahnya. Dried fruits, Ya. fresh fruits. Ada dry fruit, fresh fruit. Nah, spesifik lagi, lu kalau bilang light fruit, fresh fruit, itu lu lebih ke arah apel, leci, yang bener-bener light, refreshing. Iya. Nah, kalau lu ke arah apa namanya? Dried fruits, raisins, Yes. Terus berries. kalau- betul, berries gitu-gitu. Itu yang medium lah. Terus kalau ke arah dark, bisa muncul mangga, muncul guava, jambu, itu bisa. Kalau ke arah funky, tropical fruit, mungkin ke arah lebih ke arah pineapple, ke arah jackfruit. Nanti kadang-kadang lu cium, wah ini kok kayak es campur ya. Biasa kan di es campur ada itu potongan nangka, udah jelas kan. Iya. Terus yang bikin wangi kan dari nangkanya itu. Iya. Nah, tapi kalau lu nggak demen nangka, lu waktu makan es campur lu minggirin, kan lu butuh temen. Lu pernah nggak sih rasain nangka? Ini bau nangka. Oh iya, gua nggak demen lu nangka. Tapi bukan berarti nggak demen nangka, nggak demen whisky bau nangka. Tiba-tiba di itu, iya loh, kok aneh ya? Apa di Scott itu ada jackfruit? Kan kita juga nggak Iya. ngerti. Apakah kayunya itu kayu jackfruit? Oh, jelas nggak. Bukan. Jelas bukan kayu jackfruit. Iya. Tapi ya itu makanya gua bilang, it's a very amazing. Every single drum itu you need to enjoy. Pertama kali sendiri dulu, bukan sendiri nggak ajak temen, tapi lu mesti ekspresiin apa yang lu temuin dari nosing, terus in your mouth is called palate, terus after taste it's called finishnya. Nah, ada yang short, ada yang long. Nah, itu masih bisa rasanya kayak gimana. Belum tentu nosingnya rasanya apa, yang lu cium apa, terakhir finishingnya rasanya sama. Belum tentu. Betul. Belum tentu. Dan mungkin buat tambahin,
whisky mahal aja kalau diminum sendiri tuh belum tentu enak. Mendingan whisky yang Yes. nggak terlalu mahal, tapi kita bisa discuss, bisa kayak Yes. karena palate orang beda-beda, nggak ada bener, nggak ada salah. Betul. Misalnya bro minum nih, cium bau nangka, saya Iya. cium bau jackfruit, nggak ada bener, nggak ada salah. Ya. Itu Pineapple, iya. jackfruit itu kadang-kadang similar ya. Pineapple Iya. sama jackfruit sama-sama freshnya mungkin, Kak, sama-sama tropical fruit. Nah, terus apa namanya, kalau diminum sama teman-teman, terus minumnya nggak hanya satu botol. Kalau satu botol nggak punya perbandingan, Susah, iya. bro, nggak punya perbandingan, nggak bisa. Jadi ya lu minum banyak sama beberapa temen yang memang proper testing ya, bukan buat mabok nih. Oh, iya. Ini udah beda loh. ini kita minum bukan buat mabok. Ini kita minum karena salah satu minum ini nanti kedepannya gue lihat kalau di negara-negara lain itu udah benar-benar buat proper testing yang dimana buat lifestyle dan kadang buat refreshing. Iya. Ya, di beberapa negara yang gue pernah pergi, contohnya di Singapura, nanti akan muncul suatu komunitas sendiri. Mungkin dilihat dari orang lain itu nerd whiskey drinker, padahal enggak. Mereka menemukan sesuatu di situ yang amazing. Iya. Mereka menemukan Pertemanan. sesuatu di situ, pertemanan itu beda. Kadang dari hobi minum bisa ketemu teman yang di negara manapun, kalau itu di proper bar, ownernya itu benar-benar gila, benar-benar hobi sama whisky. Terus lu juga mau belajar, tanya. Kita juga mesti jadi orang down to earth. Kalau nggak ngerti, jangan sok ngerti. Iya. Kalau ngerti, ya jangan merasa paling ngerti. Iya. Kita juga sharing, karena whisky ini for sharing tentunya. The more you know, the more you realize kayak you don't know anything. Ya, jadi lu bisa dapat pengalaman yang mungkin kadang-kadang lu nggak expect. Iya. Orang itu bisa treat lu dikasih masukan, lu dapat belajar, dan itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, karena balik lagi, single cask, every cask udah really Beda. different, dan your favorite belum tentu favorite gua, Iya. tapi bisa jadi sama. Itulah gunanya diskusi. Ya kayak contohnya, menurut bro mungkin McD lebih enak, menurut saya KFC lebih enak. Yes. Nggak ada benar, nggak ada salah. Nggak bisa ngomong. Langsung Oh, nggak bisa. Lu Nggak bisa, iya. enak KFC, Iya. enak McD, nggak ada yang benar. Yang benar ya harus kita cobain, kita discuss apa yang muncul dari botol ini. Betul kan? Terus dari yang ini apa? Nah, nanti boleh tuh di ranking. Bro, lu paling suka yang mana? Misalnya yang ini. Oh ya, gua kok demen juga yang ini. Ya udah. Tapi kan belum tentu, oh gua lebih demen yang ini, misalnya. Kan nggak ada yang salah dong. Nah, Bisa juga kita suka yang sama, tapi kita suka karena mungkin sukanya lebih manis. Saya sukanya karena lebih kayak ada punch Iya. feelingnya. Itu juga ungkapin. Itu boleh, makanya discuss, terus kita ungkapin apa yang kita suka. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, jangan malu untuk ungkapin. Itu like perasaan. Ya, Benar kayak kan? ke pacar aja. Ya, nggak ada ya, ada yang bilang cakep. Tapi Iya. kita belum tentu dong. Cantik itu relatif. Relatif. Nyoba yang kedua, Boleh. bisa kita bandingin. Ini Benefis 52.3. Wah, pas nih berarti. Dari sini ke ini sekitar 7, terus ke sini sekitar 7 juga. Bau jamur ya. Gua berasa bau jamur, mushroom, oak, sama ada funky style-nya. Benefis sih beberapa yang sherry itu kebanyakan jamur sama funky ya. Sama mungkin buat tambahin kayak buat orang-orang yang belum pernah atau baru mau coba belajar IB. Pas nosing mungkin jangan langsung kayak langsung dihirup terlalu kencang karena pasti kaget. Apalagi yang ABV tinggi. 50 ke atas lah kita bilang. Yang bakal dicium ya alkohol ya kayak kencang banget. Mungkin Yes. cium dari hidung kiri pelan-pelan. Dirasain aja. Rasain aja pelan-pelan Ya. kanan. Karena hidung kanan dan kiri dan pasti beda. Beda. Oh, segini udah cukup. Kalau nyiumnya terlalu cepet, Kaget. kaget. Nah, itu yang biasa. Wah, ini keras banget. Kan banyak tuh orang yang Iya. kalau dicobain ABV tinggi gitu. Kaget. Itu kita kasih saran. Kalau pertama kali gitu berarti agak kekencengan. Apalagi, for beginner yang jarang nyobain cask strength. Nggak apa-apa, di-enjoy aja sampai di mana dapat. Oh,
bukan ABV-nya yang dicium, tapi whisky ini nosingnya apa yang didapat. Kita minumnya kayak ibaratnya kayak kita minum kopi panas aja. Ya, Mana mungkin kita minum kopi panas langsung glek. benar. Pelan-pelan, di-sip Pelan-pelan. pelan-pelan. Nah, ini kita udah kedua nih ya. Iya. Kita udah kedua nih, Benefice. Ini kayaknya si Om udah pernah jual nih. Dari satu distillery, tetap ada karakter distillery. Itu pasti Iya, ya, pasti. itu pasti. Karena maltnya satu kan. Iya, Malt, ada karakter. Tapi nanti yang ditemukan tetap beda-beda. Karena Iya. ada misalnya bourbon, itu lebih cenderung ke vanilla. Tapi karakternya, misalnya nih orang Macallan, kita gini, oh ini kayaknya Macallan. Kalau yang udah nanti lebih expert lagi, biasanya kita blend testing. Nih sama komunitas ya. Iya. Kak sama teman-teman deket yang udah sering testing nanti mungkin blend testing. Coba sebutin 3 distillery. Kalau bener gua minum dah atau gua kasih gratis apa. Nah, Ya mungkin kita boleh abis ini kita blind tasting. waduh, jangan dulu. Hari ini kita harus cobain dulu nih. Kita 3 dulu. Mungkin yang terakhir ya. Nanti kita balik ke awal lagi supaya tahu beneran Iya. bedanya gimana. Dan mungkin buat yang baru-baru minum, disaranin minumnya startnya mungkin dari 3, jangan langsung kayak dari 8 atau 10. Yes. Karena bakal kacau malahan. Iya. Too much kayak teori lah istilahnya. Kayak Betul. too much kayak Betul. Sebenarnya bingung ntar lidahnya kaget kan. kalau kita lihat ya, nggak tahu si Om punya nggak botol di sini yang ada tulisannya legal drinking. Itu biasanya di belakang sini tuh ada tulisannya nih. Tapi ada beberapa memang nggak ada ya. Nah, legal drinkingnya itu kalau nggak salah buat cowok sama cewek beda. Kalau cowok itu 3-4 drum atau shot. Drum itu yang kita sering sebut drum itu shot. 30 ml. 30 ml one shot. Jadi kalau kita bilang 3-4, berarti satu orang sekitar 90-120. Itu yang udah legal drinking, yang dimana orang minum segitu itu kesadarannya masih oke. Ya kan? Kalau cewek lebih dikit, 2-3. Itu dalam artian kalau cewek nggak pregnancy ya, itu yang legal drinking, itu standar dunia. Kalau gua lebih bacanya, kalau lu mau proper testing kayak gini, misalnya lu pergi ke proper bar, mereka sekarang pasti udah mulai jualnya by half shot, yang dimana 15. Berarti kalau kita bilang, kita nggak usah lah muluk-muluk, kita bilang 4 shot ya, 4 shot mungkin buat orang Asia itu legal drinking kan worldwide. Nah, kalau buat orang Asia mungkin 3 ya cukup lah. 3 udah 90 mili. Kalau lu pergi ke bar itu udah bisa dapat, kalau yang half shot 6. Nah, gua nggak nyaranin juga lu untuk 6. 3-4 lu cobain. Lu rasain apa perbedaannya. Mau dari kalau nanti tingkatannya meningkat lagi, waktu di bar itu lu ketemu ada satu distillery, boleh mau IB-nya itu dari sama, mau itu dari botol dari distillery-nya yang di OB, official bottling by distillery-nya, boleh lu cobain supaya nanti itu the next level. Karena kenapa? Ada karakter yang sama tadi tiap distillery, ya kan? Tapi lu bisa bedain nih. Dari tiap itu aja kan beda-beda single cask. Nah, lu itu akan tingkatan lebih lagi. Tapi awalnya kita kasih suggest beda ABV dari 3-4 botol yang From low to berbeda. high. Ya, ABV-nya dari rendah ke tinggi, jangan lu habisin, let it ada udara, let it air, Biar oxidation. biar ABV-nya oxidize, down dikit lah. Jadi banyak orang yang juga dicampur air. Kita nggak bilang salah. Ya nggak bilang salah. Kita nggak bilang salah, tapi for me, sama for bro, kalau dicampur air We intinya, prefer to let it sit lah. iya, Kayak kekentalannya udah beda Iya. ya. Karena dia juga pasti nguap Iya juga pasti eventually. nguap. Lu mending enjoy, waktu lu lebih panjang, lu enjoy bisa satu-satu, Iya. dan drinking lu bisa satu persatu, bisa buat discuss sama temen, atau mungkin temen ketemu di bar pun bisa lu buat discuss. Dan mungkin yang harus kita semua tahu, semua orang tuh minum buat di enjoy. Yes. Mungkin bro lebih enjoy tetes air, mungkin saya lebih enjoy apa? Nggak ada benar, nggak ada salah. Itu boleh, ya. Tapi
ini suggest doang kan dari kita. Itu. Yuk kita cobain yang ketiga. Dari bawahnya udah beda banget ya. Ini oke banget ya. Strong. Berasa sharingnya juga ya. Sherry, strong. Tapi Lama-kelamaan ada. Yang ini lebih mellow ya. Bener, lebih mellow. Ini kalau lu kecap-kecap, kalau gua ada sedikit mushroomy, caramel dari brown sugar, is not from white sugar. Kalau buat gua. Palette-nya mushroomy, tapi yang ini nosing-nya lebih mushroomy. Dari nosing sampai pellet ini lebih mushroomy. Nah, gimana bro? Menurut lo? Ya, my favorite still ini sih. Still itu. Ini juga oke sebenarnya. Yes. Tapi Menurut gua tree ini is really different ya. different Is karakter, Really different. totally different. Yes. Soalnya me myself, I'm a sherry guy lah. Iya. Saya lebih ke arah sherry. Nah, for mungkin kalau gue boleh suggest untuk for beginner ya, mungkin kalau mau benar-benar tahu perbedaannya, ya harus cobain beberapa nih. Ini masih banyak nih. Nanti kalau kita nyobain semua mabok kita. Ya. Nah, kita nyobain ini mungkin lebih enjoyable ya, karena ini karakternya lebih manis, lebih mellow karena dari ABV-nya juga 45,8. Nah, Mungkin for starter mungkin ini lebih enjoyable sih. Yes. Ini boleh lah. Ini ya Om boleh lah masukin Om. Ini ya. kita lumayan recommend lah. Yes. Ini boleh lah beneran Om. Kalau nanti mau ada yang mau yang lainnya, boleh dong minta rekomendasi. Mungkin boleh DM ke Om. Untuk beberapa botol yang untuk bisa di-compare ya. Yang tadi kayak kita bilang. Soalnya harus ada comparison. For us harus ada comparison. Kemarin dengar-dengar udah ini ya, udah banyak cintanya ya. Kalau nggak salah Om udah sempat jual ya Om itu ya. Iya. Dan Losi. Ini gimana nih ya? Kalau kita rasain ini kayak kue tar ya. Kemarin ya. Dessert, fresh kayak Kita sempat di ini sama Om juga nih dicobain. Chocomin. Lucu itu rasanya ya. Girly drink lah, ini Ya, girly drink, very ya. sweet. Nah, mungkin kalau ada yang udah pernah beli itu, nanti nyobain nih, di-compare sama ini. Kalau udah habis ya nggak tahu, mungkin Om masih punya atau gimana. Ini aja cuma berapa? Cuman Beda ya ABV-nya ya. 377. Bisa, 7 tapi botol. kita ingetin lagi, pokoknya minum dari yang rendah ke Ke paling tinggi. tinggi. Bukan dilihat tahun ya, dilihat ABV-nya, alkoholnya. Dan tahun nggak jamin enak. Yes, correct. Tahun nggak jamin enak, itu pasti. Tapi tahun biasanya lebih mahal karena Yes. Angel share nguapnya lebih banyak. Benar, karena di kas itu ada yang dinamakan penguapan karena masalah suhu. Di tempat yang berbeda, kalau di Scott rata-rata mungkin 1-2-3%. Iya. Itu per tahun. Kalau di India lebih Angel share lebih Setahu gua 7% ya atau berapa ya? Mungkin Lebih bisa tinggi. googling. Itu salah satu whisky India kan ada Amrut. Nah, wah itu angel share-nya gila. Makanya di sana whisky-nya muda-muda. 8 Iya. tahun, Kalau kelamaan 7 tahun. keburu habis. Kalau kelamaan habis whisky-nya. Mungkin dari satu kas 200 liter. Di tahun pertama kalau kita bilang 5% udah kena 10 liter. Bener kan? Di tahun kedua kenanya berkurang dong, kan tetap 5%. 5% dari 190. Berarti sudah 9,5 liter. Nah, kalau 8 tahun udah berapa? Kalau dikurang-kurangin gitu. Mungkin udah 8 tahun kalau kali 5 40%, tapi kan ini menurunnya kan per tahunnya beda-beda. Nah, sekitar udah turun 40%, mungkin 30%-an. Karena kan tiap tahun kayak tadi beda setengah. 30% dari itu udah turun 60 liter. Sisa tinggal 140. Kalau dia mau nunggu sampai 20 tahun, mungkin tinggal 30 ya, Bro. Ya, mungkin distillery mikir, wah bocan nih, nunggu 20 tahun, mau dijual harga berapa, ya kan? Makanya tahun semakin tinggi, semakin mahal, betul. Tapi belum tentu enak. Jangan Belum salah, tentu lebih Bro. enak. Ya, Iya. whisky vintage, tahunnya 8. 8, dan itu banyak, bisa dicari. Di beberapa tahun. Bisa dicari tapi susah. Iya, betul. Ada duit pun belum bisa beli. Yes, karena ya kalau itu udah kayak kita art ya, Iya. art kayak lukisan apa, ya udah tua, susah lah dicari, intinya gitu. Itu kita bahas mungkin Next time. Next time. Setuju ya Om? Om setuju Om? Oh iya, tadi kita lupa nih, kita mesti
balik kan, belum udah diem habis, nih, 10 belum menit habis nih. nih. Ini Coba kira-kira ya. udah 5-10 menit nih ya. Manisnya lebih keluar sih dari sherry-nya ya. Iya. Mirip wine. Kalau Iya. whisky ya butuh udara. Kan wine tapi harus dimasukin ke decanter atau Ini apa. enak sih. Kita langsung habisin dah. Masing-masing karakternya beda sih. Beda banget. Beda. Nah, ini mushroomnya menurut gua yang benefit ini di nosing, habis didiemin, dia punya pellet, mushroomnya hilang, bro. Ini mushroomnya lebih di nosing-nya sih daripada Iya. pelletnya sih. Kalau yang ini di Pelletnya pelletnya. terakhirnya ada smoky-nya. Cobain. Tadi nggak ada kan, padahal bisa aneh. Ada sedikit smoky-nya. Slightly pit nggak ini? Yes. Tiba-tiba kan, Iya. tadinya awal nggak ada loh. Nah itu, Specialnya cast strength. single cast dan cast Iya. strength. Oh iya, kalau yang buat beginner, jangan lupa. Kalau dari ini, mungkin supaya pelletnya lebih fresh. Jangan lupa rinse. Minum air setiap kali mau pindah ke Iya. whisky lainnya. Terus kalau bisa gelas itu gunain beberapa supaya nggak kecampur. Thank you Om udah invite you, kita Om. berdua. Nih. Udah dikasih minuman-minuman spesial. Yes. Kalau misalnya ada pertanyaan atau lebih lanjut bisa langsung DM ke Om aja kali ya. Gitu ya Om. Thank you nih. Thank you. Thank you Om. Thank you for having us. Ya.